Inilah yang menjadi teman kita di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengikuti kepergian jenazah, yaitu keluarga, harta dan amalnya. 2 di antaranya akan kembali, hanya 1 yang tetap menyertainya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan yang tetap adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam memahami dan memaknai hadits di atas, Adho bin Yasar Rohimallah berkata, jika seorang mayat diletakkan di dalam lahatnya, maka yang pertama kali datang kepadanya adalah amalannya. Amalannya itu memukul paha kirinya, lantas berkata, aku adalah amalmu. Mayat itu berkata, di mana istri, anak, kerabat, dan harta kekayaan yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadaku? Amalannya berkata, kau tinggalkan istri, anak, keluargamu dan harta kekayaan yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu, di belakangmu. Tidak ada yang masuk ke dalam kuburmu bersamamu, kecuali aku. Mayat itu berkata, duhai, andai kata dulu aku mengutamakanmu daripada istri, anak, keluarga, dan harta kekayaan yang dikaruniakan oleh Allah kepadaku, karena ternyata tidak ada selainmu yang masuk bersamaku. Tidak seorang pun yang mendampinginya di alam kubur. Maka aku pun berpikir dan berkata, sebaik-baik orang yang dicintai seseorang adalah yang ikut menemaninya ke dalam kubur, mendampingi serta memberi manfaat kepadanya di alam kubur. Maka tidak satu pun yang bisa melakukan itu selain amal syaleh. Maka akhirnya aku menjadikan amal syaleh sebagai kekasih sejatiku, supaya nanti dia menjadi penerang di kubur saya kelak, mendampingi serta tidak meninggalkan saya sendirian. Pertama, teman yang baik dan menjaga. Bagi yang di dunia berteman dengan amal soleh, maka saat dikubur nanti Allah luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Lalu datanglah seorang laki-laki tampan yang berpakaian bagus dan berbau harum. Ia berkata, berbahagialah dengan segala yang membahagiakan Anda. Ini adalah hari kebahagiaan Anda yang telah Allah janjikan. Orang beriman tersebut bertanya, siapakah engkau? Wajahmu tampan sekali. Ia menjawab, aku adalah amal saleh Anda. Kedua, teman yang buruk dan menyiksa. Bagi orang kafir dan orang muslim yang amal hidupnya buruk, tidak suka ibadah dan beramal syaleh, maka kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan, keburukan, kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan? Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Ketiga, menjadi orang yang cerdas beramal. Jadilah orang yang cerdas beramal syaleh. Jadikanlah keluarga dan harta sebagai ladang amal syaleh dan mesin pencetak pahala kita. Dengan potensi keluarga yang kita miliki, kita didik istri dan anak-anak kita menjadi istri dan anak-anak yang syaleh. Kita nafkahi mereka dengan nafkah yang halal dan baik, kita berikan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam hati mereka. Dan itu semua akan jadi amal syaleh bagi kita. Dengan potensi harta yang kita miliki, kita infakkan sebagiannya di jalan Allah. Kita sedekahkan dan wakafkan untuk membantu program dan proyek yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin dan manusia secara umum. Kita beri makan orang miskin, kita bantu saudara yang lemah secara ekonomi, kita santuni anak yatim.